Pemirsa, Anda masih bersama Izzatullahi Non-Q, dan sekali ini kita lagi membicarakan masalah Pancasila menggugah semangat kebangsaan. Ini begitu dijiwai oleh proklamator, sehingga pada tahun 60 beliau bicara di PBB dan menyampaikan to build the world anew, di mana beliau ingin kemanusiaan yang begitu tebal, ya. Karena kan yang kita selalu lupakan itu sila yang mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Betulnya itu dasar dari seluruh human rights. Ya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penting betul tuh. Adil dulu, baru dia beradab tuh. Nah, beliau ingin menawarkan waktu itu ke PBB agar itulah yang bisa menjiwai perserikatan bangsa-bangsa. Karena menentang kezaliman dalam penindasan segala bentuk. Betul. Nah, sekarang gimana nih? Kalian yang muda-muda ini yang akan berjuang terus ke depan, sudah berjuang selama ini, berjuang terus. Bagaimana caranya dipergunakanlah semangat roh Pancasila ini untuk to build the nation anew. Coba mulai dari tokoh nih dulu. Saya gini, Pak. Sebelum proklamasi itu kan ada satu pidato yang diungkapkan oleh Bung Karno. Jadi ada yang disebut namanya pidato pengantar proklamasi, yang dia bilang bahwa kemerdekaan ini kan baru jembatan emas untuk kita menuju Indonesia merdeka. Dan di seberang jembatan emas ini kita merdekakan jiwa rakyat kita orang per orang. Jadi setelah nation atau bangsa ini menyatakan kemerdekaannya, itu kan baru segelintir orang. Tugas para pemimpin inilah yang memerdekakan jiwa rakyatnya orang per orang. Nah, di dalamnya juga ada program untuk mencerdaskan rakyat itu, membebaskan dia dari mental rakyat jajahan dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya kira tugas yang tidak pernah atau tidak boleh selesai. Karena apa? Kolonialisme kan juga datang dalam bentuk yang baru lagi. Jadi statement kemerdekaan itu bukan sesuatu yang statis. Karena apa? Kolonialisme itu juga akan bermetamorfosa dalam bentuk yang lebih canggih. Kalau minjam istilah Soekarno itu neokolonialisme katanya, atau kolonialisme by proxy, ya, penjajahan dari jarak yang sangat jauh tapi sangat efektif ininya, daya rusaknya. Ada komprador. Tentu ada komprador dalam our local army. Ini yang juga, karena komprador ini juga kan produk situasi ya, yang tidak semua orang yang hidup di Indonesia ini yang kemudian bertujuan untuk mengabdi dan lain sebagainya. Ada juga yang mau hidup untuk kepentingan dirinya gitu, Bang. Nah, saya kira begini, perjuangan untuk menegakkan keadilan, demokrasi, karena mustahil persatuan itu tanpa keadilan dan demokrasi, itu fasis namanya. Itu juga siapapun orang yang berakal sehat ya tentu akan menentang itu. Saya sendiri yang katanya ada di kelompok nasionalis juga, saya sangat keras untuk menentang persatuan yang tidak dibangun di atas persatuan menurut Bung. Itu persatuan. itu prinsipnya. Oke. Bung Fajrul gimana nih? Bung udah maju sebagai calon presiden pun malah. Dalam satu prinsip, Pak, kita harus mengubah apa yang abstrak dari Pancasila itu menjadi sesuatu yang real. Sekali lagi walaupun secara sosiologis Pancasila yang hanya dipahami sebagai gagasan harus menjadi Pancasila yang bisa. Prof. Syafie Bahri juga minta supaya itu di dalam kehidupan sehari-hari tercermin. Karena itu dari yang abstrak harus menjadi yang real. Nah, saya kan pernah mengalami ketika saya dulu menentang Orde Baru, menentang Rudini, ada salah satu prinsip yang waktu itu kami tentang, karena Pancasila waktu itu diindoktrinasikan di ITB, Pak. Kami menganggap kenapa Pancasila harus diindoktrinasikan? Di dalam perguruan tinggi dia harus diperbincangkan dalam suatu dialog yang sehat dan ilmiah. Anda bisa bayangkan, hampir 10 tahun terakhir Orde Baru mengindoktrinasi, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa Pancasila itu bisa dijalankan. Nah, pengalaman itu menjadikan generasi saya sekarang percaya, oh, kita butuhkan bukan Pancasila dalam bentuknya yang abstrak, tetapi Pancasila yang bisa dimakan, yang bisa menjadi dasar. Apa itu adil?
Makanya saya tadi mengatakan bahwa setelah mempelajari banyak tentang demokrasi dan hak asasi manusia, prinsip-prinsip yang dulu dibayangkan, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, itu yang dibayangkan sebenarnya. Tapi dia tetap menjadi kompas memang buat kita. Kita boleh, artinya saya tetap memang memperjuangkan bahwa inilah guiding principle kita. Semua ideologi boleh hidup di dalamnya, semua agama boleh hidup di dalamnya, semua kepercayaan boleh hidup di dalamnya. Karena dia melingkupi juga apa yang kita sebut sebagai hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Karena itu saya optimis, betul-betul optimis bahwa apa yang sekarang menjadi perkembangan di dunia internasional, karena hak asasi kan berkembang terus. Sekarang bahkan hak untuk memukul anak saja sudah bisa masuk penjara, dan itu tidak pernah dibayangkan dulu oleh para founding fathers. Tapi Israel nggak mau tuh PBB datang pun untuk memeriksa mereka. Sejak tahun 67 dia tidak pernah mau seperti itu. Tapi itu juga dasar untuk kita untuk membela Palestina kan, seperti itu, Pak. Jadi ke depan menurut saya kita masih tetap pertahankan gagasan yang ideal, ide yang ideal mengenai Pancasila, tapi tugas generasi baru menerjemahkannya menjadi sesuatu yang Tapi bagaimana cara Anda berdua ini mendesak supaya pemimpin-pemimpin yang sekarang ini benar-benar dalam kehidupan sehari-harinya menjadi teladan dari Pancasila itu. Jadi mereka lah sebetulnya embodiment dari Pancasila itu mesti. Dalam situasi terakhir, Pak, ya, kami membayangkan, saya memakai gagasan Huntington saja. Kenapa dia bilang Jerman dan Jepang bisa bertahan demokrasinya? Karena setelah mengalami 2 regenerasi, baru mereka percaya demokrasi itu penting. Makanya saya tidak kaget 2009 ketika Kompas membuat polling, ditanya siapa presiden terbaik, masih tetap Soeharto, Pak. Yang terburuk Gus Dur. Nah, itu sesuai dengan di Jerman dan di Jepang di awal setelah 45. Saya berharap regenerasi di generasi kami, regenerasi nanti generasi yang baru itu percaya bahwa Pancasila itu bukan ide yang abstrak. Demokrasi itu bukan ide abstrak, tetapi sesuatu yang hidup nyata sehari-hari. Saya terpaksa sorry to say kepada generasi yang sekarang terlalu banyak menurut saya menjadikan Pancasila hanya sekedar sloganistik dan menjadikan rakyat hanya sekedar menjadi dimanipulasi hanya oleh kata-kata besar mengenai itu. Saya ingin dari SBY, dari para menteri, dari siapapun sekarang yang percaya kepada Pancasila, jadikanlah Pancasila yang bisa dimakan.